Jadi dalam pemahaman sosiologi agama modern ada perbedaan antara agama samawi dan agama arti. Nah, kejawen itu agama arti kalau dalam bahasa Inggris religiusitas. Kalau Islam karena wahyu dia religi. Ada beda antara agama, kalau kita dalam Islam agama itu ya dari langit. Tidak bisa agama kita bikin sendiri. Tapi yang dimaksud oleh Sigit adalah religiusitas tumbuh pada manusia Jawa. Nanti saya sering dulu mengatakan Jawa sama Islam itu seperti tumbuh ketemu tutup, karena sebelum Islam datang orang Jawa sudah hampir menemukan kualitas-kualitas yang terbaik dari Islam. Kemudian dilegitimasi oleh datangnya wahyu-wahyu Islam itu. Gitu. Kalau boleh saya mau nanya aja supaya agak lebih teknis sedikit ya. Tadi kan jadi gini, Sabrang itu punya teori begini. Dulu ada dinosaurus, kemudian ada relikasi, kemudian ada perkembangan binatang dan manusia. Rumus utamanya adalah bahwa yang kualitas rendah itu hidupnya lebih pendek daripada yang kualitas tinggi. Jadi kalau kita mau bikin negara, bikin pemerintah, carilah pemerintah yang bisa mewariskan kualitas-kualitas tertinggi dari kemanusiaan. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah mewariskan kualitas-kualitas rendah terus. Jadi makin lama kita mengalami degradasi, mengalami penurunan generasi. Nah, jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda jadi bapak saja, itu kan Anda harus mewariskan yang tertinggi kualitasnya pada diri Anda kepada anak Anda. Jangan sampai yang terendah yang Anda wariskan. Demikian juga dalam bermasyarakat dan bernegara. Itu teorinya Sabrang. Nah, sekarang menurut Sigit, dengan misalnya ilmu pertanian kita tidak mewarisi, ya. Jadi sebenarnya Menteri Pertanian dan para pelaku pertanian sekarang itu adalah tataran yang terendah dari yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita di dalam dunia pertanian. Kira-kira yang maksudmu ya? Nah, oke. Itu satu. Itu terjadi pada dunia manusia maupun binatang. Jadi mohon Anda, terutama yang masih jomblo ya, nanti kalau Anda kawin, carilah istri yang punya kualitas terbaik. Kualitas itu dari segala sudut. Secara genetik, kultural, keagamaan, atau apapun, kualitas tertinggi. Sehingga nanti anakmu juga akan meningkat. Ojo kaya guru silat, duwe jurus 10, diajarkan ke muridnya songo. Terus anaknya duwe ming songo diajarkan ke muridnya lagi 8 suwe-suwe 7 6 5 4 suwe-suwe tidak ada silat, karena pewarisannya selalu pewarisan dengan kualitas rendah. Dan kita sampai hari ini kan kita mengalami betapa Indonesia modern mengalami degradasi, penurunan kualitas yang luar biasa. Masa kita masih tidak tahu bahwa rakyat itu mestinya adalah berdasarkan ekspektasi dan integritas sebagai anggota masyarakat. Sekarang kan yang dipilihkan yang populer, bukan yang berkualitas, bukan yang expert, padahal ngakune kan ekspertasi dan kompetensi, tapi ternyata prakteknya adalah popularitas. Dan popularitas sudah menjadi apa sama sekali. Tai ya populer, kabeh wong ngerti tai. Populer banget gue. Kalau bahasa Maduranya tai apa, Pak? Sedikit. Tai. Tai. Nah, pertanyaan saya gitu. Degradasi generasi ini karena ada replikasi yang berkualitas rendah. Jadi 9 anaknya 8, anaknya putune 7 dan seterusnya dalam berbagai hal. Termasuk pertanian, termasuk politik, kekuasaan atau apapun saja itu makin lama makin turun. Termasuk Garuda. Garuda kan ngerti dewe Garuda yang ampuh banget toh. Garuda itu tidak pernah ada pendidikan di sekolahan ataupun dari pejabat-pejabat atau dari siapapun yang luar biasa. Dan dia punya umurnya Garuda itu mirip-mirip seperti manusia. Sampai 70-80 tahun. Burung Garuda loh ya.
pada umur 40, life begin at 40. Jadi pada umur 40 setiap Garuda itu dia akan mengembara pergi ke gunung atau kemanapun untuk mencari batu, dan paruhnya dicoel-coelkan ke batu, cakarnya juga dicakar-cakarkan ke batu sampai tanggal. Sehingga Garuda yang berumur 40 itu nanti akan kehilangan paruh dan akan kehilangan cakar. Nah, di antara misalnya 100 Garuda yang menghilangkan paruh dan cakarnya itu, mungkin yang hidup mungkin 10 apa 20, nah itu akan jadi Garuda yang sungguh-sungguh Garuda. Nah sekarang kan, kini Garuda piye wong Garuda ini dikurungi toh, ora tau mabur toh. Nah itu perlambang tapi juga konkret ya Mas ya, bahwa kalau Anda tidak perdikan tadi maka Anda adalah Garuda dalam kurungan. Anak dalam Garuda dalam kurungan apa? Lah iya. Kalau Anda Garuda dalam kurungan, satu tidak punya pengalaman terbang, loro awakmu mergo ora larke mesti secilik. Mulane di tikungan iblis Garuda kan dadi emprit kan gitu. Dadi ciprut kan gitu. Nah, karena apa? Karena replikasi regenerasinya itu dengan kualitas yang paling rendah. Karena rumusnya adalah kalau kualitas rendah hidupnya singkat, kalau kualitasnya tinggi hidupnya lama. Makanya hidup itu kan keabadian. Kita kan hidup abadi. Makanya kita harus meningkatkan kualitas rohaniyah kita terus kepada Allah supaya kita sah untuk hidup abadi. Kalau tidak, kita tidak sah, tidak pantas, tidak relevan, dan tidak akan bisa tahan untuk hidup lama. Pertanyaan saya, Kit, banyak orang tanya, kok tidak ada peninggalannya atau Mojopahit itu? Yang di Trawulan itu kan bukan keratonnya. Nah, keratonnya itu di mana? Terus kenapa kok enggak, apakah karena dibikin dari kayu atau karena tenggelam oleh banjir di Canggu ya di Mojokerto itu, ataukah memang dikubur? Karena saya pernah menulis di Daur bahwa ada wali muda yang namanya Kalijogo Raden Said itu memang merintis untuk menguburkan warisan-warisan karena akan datang Portugis Sultan Durmako Damatlikot. Melihat masa depan dan akan ada penjajah-penjajah bajingan-bajingan dari Eropa datang, dan perampok-perampok, kapal-kapal perampok Portugis inilah yang menghilangkan kesatriaan bangsa Indonesia dan manusia Jawa pada waktu itu. Karena sing jenis satria itu paling depan lah Mas. Ya Mas ya. Nah, tapi kalau gue meriam Mas, gue bedil ya. Sakti kau yang apa gue dibedil sekolah ya mati gue. Maka akhirnya kapal-kapal Mojopahit yang semula berbentuk agak seperti telur ya, tidak terlalu lonjong tapi agak melebar untuk ekspor beras dan rempah-rempah ke daerah utara dan barat. Itu kemudian karena ketemunya sama perampok-perampok Portugis ini akhirnya mereka mengubah kapalnya menjadi lonjong dan kecil supaya lebih lincah untuk menghindari perampok-perampok ya. Resikonya adalah ekspornya menurun, berarti ekonomi nasionalnya juga menurun, ya. Kemudian pendekar-pendekarnya juga mulai berpikir dari jauh. Dari situlah maka jiwa ksatria mengalami degradasi karena aku takon, wong nek kue kerengan zaman cilik kae sing kendel ki sing wani napa sing bandem. Nah, yang namanya bedil, pistol, meriam, rudal kan bandem toh Mas. Jadi rudal, pistol dan senjata secara modern adalah senjata-senjata yang melambangkan di abad 14-15 kita kemudian mulai terkikis kesadaran kita dan jiwa kita sebagai satria karena kita harus di depan sama orang yang menembak kita dari jauh karena meriam sudah ada 14 yang dibawa oleh Portugis itu. Nah jadi sebenarnya Mojopahit yang terjadi apa? Dipendem keratone dan keratone sebelah ngendi kira-kira gitu. Mojopahit itu sengaja dipendam dan kemudian keratonnya itu ada di Krian. Di Krian. Ya, di situ ada dusun namanya Trek. Kemudian Trek itu adalah hutan, di situ ada Wonoayu, Wonokalang, Wonokasian, Wono ini menyatakan tentang hutan dan kemudian di Krian itu ada keraton. Soal ide memendam tadi itu teman sekalian, itu memang karena kewaskitaan Sultan Durnafsu Mahkota Matiko tadi itu.
kepekaan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan bangsanya. Mereka menyembunyikan kekayaan-kekayaannya dipendam di dalam tanah, termasuk yang ditemukan di Jawa Barat, piramid-piramid itu kan bisa kita pahami dengan penjelasan Sigi tadi bahwa memang nenek moyang kita memendam itu supaya tidak dijajah. Itu sama dengan Nabi Khidir membocorkan kapal supaya tidak dirampok oleh kapal yang para perampok kan begitu. Oke, itu mau coba ya. Ya. Keraton-keraton kerajaan Jawa itu dibikin dari batu, apa kayu, apa bata? Dari 3 bahan itu ada semua. Ya. Dari 3 bahan itu bahkan ada logam-logam juga yang menempel untuk pernik-pernik. Makanya kan sekarang ini untuk keilmuan tambang pun kita kehilangan gitu. Karena sekarang pengerukan bumi sampai untuk mengambil emas itu kita hasilnya gram-graman. Padahal dulu kita tidak merusak tapi hasilnya kiloan. Jadi satu mahkota bisa sampai 5 kilo kan gitu. Terus kemudian tahun 60, 70, 60 ke bawah kita di rumah masih ada perabot-perabot kayak piring itu dari Kuningan, sendok dari Kuningan. Tapi sekarang kita sudah kehilangan Plastik, semua tentang keilmuan itu. Itu juga mengalami degradasi tadi ya. Sangat luar biasa. Karena replikasinya yang terendah kualitasnya kan gitu. Ya. Terus pertanyaan saya lagi. Mungkin agak melebar ya. Anda tahu di Madiun itu ada pabrik kereta api. Namanya Inka. Gawe gerbong, gawe lokomotif tapi turute. Itu ya. Kabarnya itu dulu yang mendirikan Belanda. Saiki pertimbangan manajemen apa VOC mendirikan pabrik barang berat kok di Madiun? Kan logikanya kan bahan-bahannya diambil dari Eropa kan sampai ke Tanjung Priok kan yang gawe ning Kerawang, Bekasi, Purwakarta ngono ya. Kok ada nang Madiun iki kayak kuwi dudu wae londo tapi punya kita. Termasuk pabrik-pabrik gula itu. Ya. Kan pabrik gula itu alatnya berat-berat semua, Mas. Ya. Gue menemukan apa? Gini, istilahnya Rembung itu diketemukan pabrik gula 848. Padahal revolusi industri Inggris sama Prancis itu memulai industri itu 1858. Tapi pabrik gula yang ada di Kerembung itu sampai sekarang di Cebongnya itu masih terbaca jelas besar sekali 1848. Artinya masa 10 tahun sebelumnya Belanda sudah membuat sebuah industri yang luar biasa sekali. Padahal di Belanda tidak ada tebu hingga untuk sebuah riset tebu jadi buah gula. Kenapa langsung membuat dan itu bisa? Jadi kalau di Banyuwangi itu ada sawah punya nama-nama. Di situ ada Sendang Kamulyan, ada sawah sumur, ada sawah merah, ada sawah adu, terus kemudian ada sawah marteng. Lah di Ciamis itu ada Karang Kamulyan, bagian dari Sendang Kamulyan tadi. Terus kemudian di situ ada situs-situs yang sekarang menjadi tanda aja di dalam situs yang kemungkinan itu adalah Galo, itu ada sumur, sawah sumur, ada sawah merah, ada sawah adu, itu di situ ada tempat untuk mengaduk jago. Memang terus kemudian dicerita masyarakat itu bahwa ada seorang putri raja yang minggat ke timur tapi tidak tahu namanya gitu. Sedangkan di Banyuwangi itu ada putri dari kerajaan Galo itu namanya Retno Jinoli dan kemudian mereka menetap di situ walaupun ada Kang Masnya Kang gitu. Seperti itu tentang. Jadi salah satu akibat yang sangat nyata kita alami sekarang adalah bahwa kita ini tidak percaya diri. Betul enggak, Mas? Kalau Anda melihat polisi pemerintah, pidato-pidato para menteri atau presiden segala macam, itu kan yang terlibat lebih dari itu mungkin kita menghina masa silam kita sendiri, kita meremehkan nenek moyang kita sendiri, dan kita selalu tidak percaya kalau kita
mendengar apa yang diomongkan Sigit tadi itu, karena kita menganggap kita ini adalah bangsa kelas 3, yang kita negara dunia ketiga, dan dia yang menyebut adalah orang Amerika dan orang Eropa, dan kita rela disebut negara dunia ketiga, bahkan bangga kita disebut kelas 3 itu bangga. Itu para sosiolog di UGM, di UNER, di mana-mana itu kan dengan enak menyebut kita ini negara-negara dunia ketiga, meskipun pertimbangannya soal tahap-tahap perekonomian dan pembangunan. Tapi intinya adalah kita ini memang sedang tidak percaya diri. Nah, apa yang dilakukan Mas Sigit ini menurut saya adalah menabung hal-hal yang mudah-mudahan anak-anakmu besok-besok, cucu kita besok itu akan tumbuh kembali kepercayaan dirinya. Supaya perdikan mereka, gitu. Supaya mereka itu tahu bahwa mereka itu bukan orang remeh. Bahkan tidak hanya di dalam soal pertanian, saya kira bidang apa lainnya yang kira-kira kita juga tidak kalah sebenarnya. Ya, tentang tata negara tadi yang disebut perdikan tadi, tidak semua daerah yang dalam pengayoman Wilwatikta atau Mojopahit itu tidak semua daerah itu dikenai pajak. Karena ada daerah yang sangat tidak mungkin untuk dikenai pajak. Jadi kalau untuk saat ini mungkin Gunung Kidul itu Indonesia harusnya mencontoh pada negara kertagama untuk tidak dikenai pajak. Dan itu adalah bentuk keadilan sebenarnya. Karena ada daerah yang pajaknya lebih besar daripada pajak sebelahnya. Karena itu sesuai dengan apa yang dihasilkan. Iya. Nah itu sebenarnya tata negara ini di negara kertagama itu kan sudah jelas, tapi sayang sekali itu dianggap palsu, dianggap yang nggak jelas. Padahal di situ dijelaskan bahwa ada desa Warnana. Kekuatan negara ini itu ditopang oleh sebuah desa yang hebat. Jadi seperti itu. Tapi sekarang tidak, perkotaan yang dihebatkan untuk menopang negara ini. Ya, misalnya orang Jawa punya filsafat sangat jelas, misalnya Desa Mawa Coro, Negoro Mawa Toto, itu sama sekali tidak didengarkan apalagi dipelajari. Sama sekali orang tidak menganalisis itu. Pokoknya nek desa ora mawa cara, negarane ora mungkin mawa toto, kan begitu. Itu prinsip dasar teorinya begitu. Dan itu kita sekarang, kita semua orang desa tapi meremehkan desa. Nek ana wong ora piye, ora kurang piye itu kan disebutan desa kowe kan gitu. Kita sendiri meremehkan diri kita sendiri. Jadi saya kira yang kita bisa ambil dari Mas Sigit ini adalah sejumlah kesadaran yang membuat bangsa kita ini dari abad ke abad mengalami penurunan kualitas, mengalami degradasi mutu dan lain sebagainya. Dan kalau mau cari presiden, mau cari pemerintahan yang baru, mestinya salah satu kriterianya adalah mana kira-kira komunitas atau presiden atau kelompok yang kira-kira menyadari bahwa kita nanti harus menaikkan lagi kualitas bangsa kita, kan kira-kira seperti itu. Benar ya, gitu ya. Nah sekarang terakhir, Git, ada nggak sesuatu yang menurut kamu paling penting, paling ekstrim, paling besar untuk dikasih tahu kepada teman-teman dari penelitianmu itu? Yang paling penting untuk kepentingan Indonesia masa depan?